Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sepertinya menjadi bintang besar di media massa pada saat ini terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Yang biasanya Komnas HAM itu agak sulit berkomunikasi dengan pihak TNI atau pihak Polri jika ada terjadi dugaan pelanggaran HAM. Tapi kalau kali ini sepertinya kencang dan seakan-akan hubungannya sangat baik dan mesra dengan Polri. Karena semua ajudan Ferdi Sambo bisa dihadirkan ke Komnas HAM atas bantuan dari tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Tetapi kita melihat bahwa Komnas HAM sepertinya sudah mulai agak lari dari garis batasnya. Kenapa? Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Komnas HAM itu adalah sebuah lembaga yang selevel atau sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara. Tapi tugasnya bukan menyidik. Tugasnya adalah melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, pemantauan, dan juga mediasi tentang HAM jika diduga ada terjadi. Tetapi kenyataannya dalam kasus kematian Brigadir J, sepertinya Komnas HAM bukan lagi melakukan pemantauan, tapi seolah-olah sudah menjadi penyidik atau melakukan penyidikan. Menurut Undang-Undang HAM, bahwa seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu tertutup. Dan semua informasi yang diberikan kepada Komnas HAM sifatnya rahasia, yang harus disimpan oleh Komnas HAM. Karena kenapa? Cara kerja Komnas HAM sesungguhnya adalah melakukan pemantauan, penyelidikan itu pemeriksaan dalam rangka pemantauan, bukan jadi penyidik. Oleh karena itu, kalau Komnas HAM menerima informasi atau keterangan dengan pemanggilan saksi, maka itu harus diramunya dulu. Karena kesimpulan dari Komnas HAM hanya dua pilihan: terdapat pelanggaran HAM atau tidak terdapat pelanggaran HAM. Bukan melahirkan tersangka. Tapi kesan kita terakhir ini dalam pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM atas bantuan Polri, termasuk kepada ajudan-ajudan dan asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambo. Kesannya sesudah pemeriksaan langsung buat jumpa pers, konferensi pers. Seolah-olah keterangan itu sudah menjadi bukti dan seolah-olah kasus ini sudah disimpulkan bahwa ini yang menembak ini menembak ini, dan ini korban dan ini. Padahal seharusnya penyidik pun jika mendapatkan penjelasan atau keterangan dari seseorang tidak boleh langsung disimpulkan, tapi dikumpulkan dulu. Kalau ada yang sejenis atau tidak berlawanan, dia dikonfirmasi. Tapi kalau berlawanan keterangannya, dia dikonfrontasi. Sehingga ditemukan satu rumusan, dugaan tentang terjadinya sebuah tindak pidana. Beda sekali, penyidik akan melahirkan tersangka untuk tindak pidana, Komnas HAM menyimpulkan ujungnya terjadinya pelanggaran HAM atau tidak terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu yang kita tonton akhir-akhir ini, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sepertinya sudah offside, sudah lari dari batas yang sesungguhnya. Oleh karena itu perlu kita ingatkan Komnas HAM kembali ke Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tugasnya dalam pasal 89, pasal 76, dan pasal 93 undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa seorang anggota Komnas HAM wajib menjaga kerahasiaan informasi yang didapat sebagai anggota Komnas HAM. Dan dalam pasal 93 jelas bahwa pemeriksaan di Komnas HAM dilakukan secara tertutup. Kenapa? Karena tadi pemeriksaan tingkat penyidikan atau Polri berbeda dengan pemeriksaan yang ada di Komnas HAM. Pemeriksaan di Komnas HAM dalam rangka tugas pemantauan, karena Komnas HAM bukan penyidik termasuk masalah pelanggaran hak asasi manusia. Dia hanya menyimpulkan bahwa terdapat, dan itu akan dilanjutkan dengan penyidikan dan pengadilan HAM yang khusus. Oleh karena itu, maka harapan kita kasus Brigadir J jangan diambil alih Komnas HAM. Biarkan itu tetap Polri saja. Dari Polres Jakarta Selatan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Bareskrim. Belum ada kesimpulan dan juga belum ada tersangka. Itu uniknya. Konon ceritanya Komnas HAM seolah-olah sudah membentuk sebuah opini atau sebuah kesimpulan tentang seseorang, tentang sesuatu hal dan sebuah peristiwa yang terjadi.
Oleh karena itu, ini harus dihentikan. Komnas HAM harus kembali kepada tugas pemantauan, pemeriksaan, pemanggilan, itu semua penyelidikan adalah dalam rangka pemantauan HAM, hak asasi manusia. Dan kesimpulannya, sekali lagi, hanya dua hal, terdapat pelanggaran HAM atau tidak terdapat pelanggaran HAM. Oleh karena itu, siapapun yang diperiksa Komnas HAM tidak harus dibeberkan pada waktu itu juga. Dan memang ini ada saling menggila antara Komnas HAM dengan media. Kita lihat media, awak media sekarang berada di depan kantor Komnas HAM menunggu siapa lagi yang dipanggil Komnas HAM. Karena dia juga berharap sehabis pemeriksaan anggota Komnas HAM dengan gagah berani menjelaskan, membeberkan semua yang didapat dari keterangan. Ini yang menyalahi menurut Undang-Undang Nomor 39 1999. Komnas HAM, sekali lagi kita ingatkan, Komnas HAM bukan penyidik dan bukan melakukan penyidikan. Tugas Komnas HAM adalah melakukan pemantauan HAM, apakah terjadi, apakah terdapat pelanggaran HAM atau tidak terdapat pelanggaran HAM. Dengan demikian, biarlah Komnas HAM menyadari, kembalilah ke kita, kembalilah ke amanat Undang-Undang Nomor 39 1999 yang menjadi dasar adanya Komnas HAM karena dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Demikian para sahabat sang kakek, semoga Komnas HAM dengan mendengar ini bisa menyadari itu, dan biarlah kita juga bisa melakukan kontrol atau pengawasan terhadap Komnas HAM. Jangan melenceng dari tugasnya, jangan menjadi penyidik, tetapi tetap tugas pemantauan HAM dalam rangka ada atau tidak pelanggaran hak asasi manusia. Demikian para sahabat sang kakek, salam ngopi dulu.